Mbak, duduk dulu. Ada. Krosak. Dulu gitu. Nanti aku nggak masuk sih. Aku kan di sini. Mundur lagi. Nih. Kita coba dulu. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes. Iya, S20 ya? S21. A2. Wah, dua-dua. Oh. Tapi udah kualitasnya oke. Langsung aja ya. Di. Halo, jumpa lagi di channel TKW Talking Tema Wawancara. Kali ini narasumbernya bisa dibilang gimana ya? Gimana? Gemoy. Kalau Gemoynya dilihat dulu. dari penampilannya, kira-kira seperti siapa? Ada yang tahu? Sudah berseliweran di layar TV Anda? Oh, ini aja menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri. Ya. Katanya Fadlizon. Katanya Fadlizon. Tapi yang asli dia sebenarnya adalah seorang dokter anak, lebih tepatnya spesialis anak. Kita sambut Dokter Pandi. Saya dari channel Pandi TV, mampir lah ke sini. Jadi ini double collab ya. Double collab. Sekali ambil 2-3 video terlampaui. Nah, Oke, sebelumnya Dok. hari ini pakai tema nggak nih? Enggak sih, bebas aja kita Bebas santai ya? aja. Bebas aja. Jangan. Oke. Tadi tuh saya habis ikut seminar Kangen Water. Gitu. Sebelum kita ngulik Gitu. tentang Dokter Pandi, kita ulik dulu Kangen Water itu seperti apa. Nah, itu dia. Nah, kira-kira bisa dijelasin nggak Dok? Nah. Secara singkat dan jelas
kenapa sih orang tuh harus minum Kangen Water? Nah, pertanyaan kayak gini nih harusnya ngonten dari dulu gitu. Ya, alhamdulillah. Suara agak keras di depan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih nih Kak atas kesempatannya karena dapat pertanyaan yang langsung tahu plus rempeyeknya nih ya. Jadi harus dijawab gitu. Dia itu tukang bully. Ya, no bully no sayang gitu. Beda. Okay. Gitu. Jadi Kangen Water itu sebenarnya terinspirasi dari air minum alamiah, sumberan-sumberan yang ada di bumi ini, gitu ya. Yang kebetulan memang salah satunya adalah air Zam-Zam. Ya, kalau untuk umat Muslim air Zam-Zam itu kita percayalah air terbaik, mulai dari fisik, kesehatan, fisik airnya maksudnya, fisik airnya, kesehatan plus spiritualnya. Kalau yang lain pokoknya fisiknya sama secara keduniaan. Nah, maksudnya kok terinspirasi dari air-air ini kenapa? Karena orang latar belakangnya gampang. Orang-orang yang di sekitar sumberan situ itu kalau minum ke situ tuh kok pada sehat-sehat, kenapa gitu kan? Datang dengan permasalahan, pulang sehat. Ada yang sampai jauh-jauh ya, dan ini benar-benar istilahnya tuh sebelum diteliti aja itu sudah terbukti dulu secara alamiah gitu. Ada orang jauh datang minum sehat gitu ya, dan sehatnya yang sehat-sehat bener-bener gitu, nggak yang abal-abal gitu. Nah, ternyata setelah diteliti lagi lebih mendalam karena pengetahuan semakin maju kan tentunya, ternyata jenis fisik airnya itu adalah air minum yang sifatnya pH-nya alkali. Nah, terus kalau yang minum fresh dari sumberannya itu akan mendapatkan manfaat kesehatan paling tinggi karena mempunyai kadar antioksidan. Nah, ini antioksidan ini juga agak menarik gitu. Karena kalau saya sebagai dokter kan mikir antioksidan pilihannya contohnya apa? Makan buah ada vitamin C, vitamin A, vitamin E, antioksidan semua. Makan sayur-sayuran itu ada fitofarmakanya mengandung antioksidan. Oke, saya waktu itu mikir loh, air putih kok ada antioksidannya dari mana? Emangnya air putih ada vitamin C-nya, kan bukan buah gitu kan. Ini kita baru bicara yang alami ya. Nah, Cara nalar dulu ya. Maksudnya yang air sumberan alami gitu, air sumberan alami, air putih tapi kok ada antioksidannya. Nah, ternyata air putih itu kan H2O. Kalau ion hidrogennya terlepas itu bisa mempunyai efek antioksidan. Nah, jadi ternyata air putih oke, dia sifatnya alkali oke. Ada antioksidannya berupa ion hidrogen, gas hidrogen. Dan gas hidrogen di penelitian medis yang lain itu memang sudah dimanfaatkan sebagai antioksidan. Nah, menariknya di situ. Nah, lalu si orang Jepang yang kelewat pinter ini mikir dong, kalau kepingin sehat kok aku harus ke sana ya. Gimana caranya nih mendekatkan fitur air tersebut sampai ke rumah? Singkat ceritanya kan gitu. Nah, ditemukanlah ternyata air-air alami itu kok bisa terproduksi dari air biasa jadi air alkali berhidrogen. Itu gimana ceritanya? Ternyata dia mendapat setruman elektrisitas dari bumi sendiri. Termasuknya tuh kalau petir gitu, dia air jadi pecah, ion hidrogennya keluar. Nah, dari basic itu dimampatkanlah jadi sebuah mesin elektrolisis ionisasi, muncullah jadi mesin Kangen Water yang mengkonversi dari air mineral minuman biasa kita harian itu nanti kita konversi dengan elektrolisis. Nah, mungkin mengingat sedikit di materi anak sekolah, elektrolisis itu kan hanya sebatas memang hanya disetrum saja. Nah, itu menunjukkan bahwa alaminya air itu hanya disetrum, pecah jadi air alkali dan buangannya katakanlah seperti itu, singkat ceritanya sementara. Nah, lalu pada saat sudah seperti itu, kita dengan teknologi tersebut bisa mengkonsumsi air yang mirip air kesehatan alami yang ada di dunia ini. Itu maksudnya. Berarti namanya tuh bukan ternyata kangen ya, bukan kangen. Iya, cuman kebetulan kita ada Indonesia. Ada Babang Tarvan juga kan di Indonesia kan. Nah, kayaknya Dokter Pandi pengen Bambang Tarvan. Asik loh lagunya loh sebenarnya. Yolanda ya. Yolanda. Nah, terus jadi kita basically dengan menghadirkan teknologi itu
kita bisa minum sepuasnya air yang mempunyai manfaat seperti itu di rumah. Tapi mungkin kalau misalnya masih boleh disuruh milih nih, diterbangkan ke sana atau minum mesinnya, masih milih terbang ke sana dong, ngalami dong gitu kan. Nah tapi kalau kita repot, kan itu kerja juga anak istri di sini gitu kan. Nah kita datangkan mesin itu, kita bisa minum air minum kesehatan yang berkiblat dengan manfaat yang hampir sama ya. Ya manfaat hampir sama. Nah terus kalau aku sebagai orang awam itu kan kalau melihat Kangen Water itu kan apa sih bedanya dengan produk-produk yang sejenis? Kan banyak juga tuh dijual di pasaran yang mengandung alkalin juga, mengandung pH 2, pH segala macam yang apa-apa. Lah, yang membedakan atau yang istimewa dari Kangen Water dibanding produk lain apa? Ya, kalau sebenarnya produk lain saya nggak mau bahas karena juga tidak mengetahui bagaimana produksinya dari sana. Ya, tetapi yang justru saya sikapi itu adalah di pasaran sudah mulai banyak produk-produk botolan yang sifatnya pH 8+, alkali, berantioksidan gitu. Artinya apa? Ternyata memang yang basically gampang gini, oh berarti yang saya minum nggak salah nih. Orang lain aja pada bikin gitu kan. Nah, berarti orang lain juga ada yang sadar dong sama yang saya minum gitu kan, katakanlah seperti itu. Nah, terus head to headnya kalau saya pribadi namanya Kangen Water itu kita menghadirkan mesin untuk memproduksi. Nah, kalau sudah bisa memproduksi di rumah, ya siapa aja bisa ikut minum. Mungkin gini, saya itu dulu SMP sama SMA tuh seneng main PlayStation. Tapi saya sering nge-cheat. Saya seneng yang unlimited nyawa gitu. Unlimited peluru gitu. Siap game kan? Game Shark. Saya masih sebelum Game Shark juga, action Game Shark ya belum PS1 ya? PS1 ada, PS2 ada. Langsung skillnya langsung tinggi. Karena saya kalau main game itu kepengennya buat santai, ngapain mau jadi tegang gitu kan, buat santai main, bosan udah tinggal gitu. Itu nge-game. Nah, tapi maksudnya gini, pada waktu saya menghadirkan teknologi itu ke rumah, yang saya rasakan, ini unlimited nih. Kenapa? Yang bisa ikut minum nggak cuman saya, nggak cuma keluarga inti, tapi sampai kan entah kenapa yang kepikiran tuh sampai asisten rumah tangga bisa ikut minum nih gitu. Kolega tuh next step pemikiran itu. Pada waktu itu kan kebetulan gini, pada waktu itu saya juga ada produk-produk kesehatan lain premium ya. Saya kalau misalnya beli nih bagus nih buat keluarga nih di rumah gitu kan, anak-anak kasih, istri kasih gitu, ada hati kecil yang asisten rumah tangga kasih apa ya, biar bisa tetap sehat gitu lah. Masa katakanlah bosnya sehat, yang asistennya setengah gitu. Gitu. Nah, saya dihadapkan pada teknologi itu jadi senang banget gitu. Kita bisa memberikan sesuatu yang lebih buat orang di sekitar kita. Akhirnya baru setelah itu, wah ini RT kan tetangga kanan kiri kasih, RT RW kasih gitu. Masjid ada sholat berjamaah kasih gitu, acara kasih. Nah selebihnya sih kalau untuk masalah kasih kan itu kita pakai terukur gitu kan. Misalnya saya mampunya ngasihnya segini, udah kasih. Tapi kan itu udah hukum alam kan ya, kasih pasti kembalian lebih banyak. Nah, berarti ibaratnya kalau saya ambil ringkasannya, berarti dengan Kangen Water itu kita bisa berbagi, bisa merasakan kebersamaan dengan manfaat yang luar biasa. Iya, mungkin kita sebenarnya bisa aja sih bagi-bagi air putih mineral biasa sebagai pelepas dahaga. Menurut saya titik sampai situ. Kalau yang ini air putih pelepas dahaga plus bermanfaat tambahan kesehatan. Kalau yang ada sakit-sakit mulai agak terbantu lah. Gitu. Ada lebihnya. Nah, tapi ternyata memang kalau kita lihat lebihnya dari air ini apa sih gitu. Kita kulik lebih dalam lagi tuh sampai ke penelitian medis juga ada. Tapi saya fair nih, penelitian medis tetap ada pro kontra. Pro yang kayak apa, kontranya kayak apa, oke lah. Gitu. Nah, biasa jalanin. Sekarang kira-kira tuh
kelebihannya kangen water untuk kesehatan kita atau untuk misalnya yang kita dengar kan banyak bisa mengobati atau membantu untuk kita mengurangi resiko penyakit kita tuh. Apa aja sih? Apa aja? Manfaatnya dari kalau saya bilang kalau misalnya manfaatnya apa aja, memasukkan kangen water ke badan kita itu kayak memasukkan tentara yang nggak spesifik. Ada musuh, apa aja musuhnya tembak gitu. Misalnya musuh datang artileri nih, tembak. Musuh datang pakai tank, itu tetap ditembak ya, ntar tinggal tergantung aja yang mana yang menang gitu. Gitu. Jadi bukan kayak semata-mata, wah ini anti kanker nih, ini anti diabetes nih. Beda. Kalau misalnya obat sekalipun kita kejar sebagai wah ini obat diabetes, ya berarti memang dia itu dibuat sedemikian rupa nembaknya untuk urusan diabetes, urusan kolesterol, urusan tumor gitu. Nah kalau kita bicara kangen water, ini belum ke belakangnya lagi nih. Bicara kangen water kita berbicara sebenarnya menjaga badan secara umum. Karena ya secara umum aja kita jarang optimal sebenarnya. Minum air putih kita jarang optimal. Makan sayur, makan buah itu kita jarang optimal. Nah, optimalisasi yang standar aja, simple dengan minum air. Nah, yang menarik lagi nih setelah saya memperdalam lagi maksud dari air alkali. Sebenarnya bukan airnya. Kalau kita kulik lagi, namanya makanan-makanan yang alami dari tumbuhan dan buah-buahan, itu kalau kita sarikan lagi sebagian besar itu air pH-nya alkali. Sayur alkali, buah alkali. Gitu. Belum lagi nanti dari teman-teman itu juga ada yang ngulik sampai ke kitab suci. Makanan-makanan yang sehat yang tersebutkan dalam kitab suci itu kalau diperdalam lagi sebagian besar alkali juga gitu. Jadi udah kayak sinyal-sinyal yang sebenarnya untuk menjaga badan kita tuh supaya tetap netral, atau alkali ini kita manfaatkan untuk membantu menetralkan racun yang udah ada di dalam tubuh. Nah itulah fungsinya alkali. Sebenarnya tidak hanya air sih, nggak hanya air. Cuman kan kalau kemana-mana bawa botol minum bisa kan? Iya. Tapi kalau kemana-mana kanan buah-buahan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nanti kalau saya stetoskop taruh mana nih? Tapi tetap yang namanya kayak babi itu di umat muslim kan haram. Oke. Betul kan? Saya siap-siap nih jawabnya. Gimana kalau babinya itu diminum keng? Apakah itu bisa bereaksi? Bisa, babinya sehat. Tapi jangan tetap haram. Oke. Nah, berarti kangen water ini bisa juga saya simpulkan sebagai detox itu bisa nggak sih? Istilah reaksi detox itu sebenarnya kalau dari pakar medis itu agak susah mendeskripsikan. Pokoknya reaksi badan aja gitu sebenarnya. Karena kalau kita bilang detox, seperti tadi saya bilang, makan sayur, memperbanyak sayur, makan buah, memperbanyak buah kan otomatis baik buat badan. Ya nanti reaksi-reaksi yang ditimbulkan ya pada prinsipnya sebenarnya sama kayak kita itu minum air alkali lah. Oh ya ini mungkin supaya lebih seru dan netral lagi bisa tambahan informasi. Pabrikan alat yang mempunyai efek elektrolisis ionisasi itu nggak hanya kangen water. Katakanlah kompetitor banyak loh. Betul. Alat loh ya, alat dalam bentuk alat itu banyak. Tapi saya mau cerita kecap nomor 1 boleh ya? Boleh loh. Nah, kangen water platnya paling besar. Singkatnya gitu, platnya paling besar. Ya. Maksudnya plat material mesinnya? Oh iya dalamnya. Yang untuk nyetrum itu platnya luasnya paling besar sehingga menghasilkan air alkalin yang jauh lebih bagus daripada yang lain lah ya. Kalau saya bilang sih lebih banyak lah, lebih banyak antioksidannya lebih banyak. Nah gitu. Oke. Nah, ini kita udah bahas kangen water. Paling nggak kita ada gambarannya kalau kangen water tuh memang sebenarnya minuman yang oke banget buat badan kita, buat kesehatan kita. Dan kalian yang melihat video ini jangan ragu, coba dulu. Apalagi yang mereferensikan Dokter Pandi, tidak perlu diragukan lagi. Tapi saya minum kangen water itu bukan mencari referensi loh awalnya. Artinya seorang Pandi itu jatuh cinta sama air alkali
untuk diminum sebenarnya basicnya saya itu tadi, kok ada teknologi yang berkiblat sama air kesehatan alami. That's all, saya ngambil dari situ saja. Nah, ternyata juga logikanya juga benar, diikuti oleh logika penelitian gitu. Artinya setelah saya jatuh cinta, saya minum, baru saya cari jurnal-jurnal gitu. Saya udah minum duluan, nah yakin lah. Berarti Anda tipikal orang yang nggak cepat percaya juga ya? Kalau dibilang nggak cepat percaya, iya. Tapi kalau logikanya masuk, ya masuk aja gitu. Nggak terus harus yang pembuktiannya harus sampai jurnal melipit gitu. Kalau saya sih waktu itu sih enggak. Tapi setelah saya cari lagi jurnalnya, wah, air alkali untuk manfaat diabetes nggak ada yang neliti. Alkali untuk manfaat sampai ke tumor, ke pemulihan stroke, ada penelitiannya. Ya namanya penelitian, variasi hasil oke, variasi pro dan kontra oke, tetapi yang menunjukkan bermanfaat banyak, kontranya ada. Sampai kalau yang di luar negeri itu ada komunitas peneliti molekular hidrogen sebagai antioksidan, itu komunitas yang pisah sendiri lagi. Tapi kalau sekarang dikembalikan, ada penelitian air alkali, ada penelitian air hidrogen, ada penelitian air antioksidan. Oh, air alkali Kang Water bisa bikin, hidrogen Kang Water bisa bikin. Oh ya, ada air antioksidan Kang Water bisa dibikin. Tapi kalau dibalik, mana penelitian yang Kang Water? Ya nggak ada. Misalnya contoh nih, kita coba nyebut merek ya, paracetamol dan situ yang nyebutin mereknya apa misalnya? Saya kurang paham ya kalau Malah nggak tahu ya. Obat sakit kepala lah misalnya. Oh, Bodrek. Nah itu isinya paracetamol. Oh, Penelitian Bodrek nggak ada. Penelitian paracetamol udah tidak dari zaman Jepot. Penelitian paracetamol banyak. berarti ibaratnya daripada kita minum Bodrek, minum paracetamol. Itu dibahas di konten. Itu satu SKS sendiri tuh nanti. Oke. Nah, setelah kita tahu Kangen Water itu manfaatnya ternyata cukup banyak. Sekarang kita sedikit ngulik nih profilnya Dokter Pandi. Seperti apa? Dari tadi oh iya, dikulik gitu ya. Oh iya, sebenarnya Dokter Pandi itu sekitar 5 tahun yang lalu ikut minum Kangen Water udah berapa tahun? Hampir 5 tahun. 5 tahun ya. Hampir Jadi mungkin 6 tahun yang lalu tuh belum. wajahnya Dokter Pandi tuh gila banget bener. Setelah minum Kangen Water tuh jadi ganteng dia sekarang. aduh, itu nanti klarifikasinya buat konferensi pers itu. Oke, ya kita masuk ke profilnya Dokter Pandi. Dokter Pandi itu kan dikenal sebagai dokter spesialis anak. Selain buka praktek di ini jalan apa namanya, Dok? Ini belum ada jalannya. Belum ada jalannya. Nama jalannya kalau ngirim ini all shop, Huh? namanya Jalan Samping RSUD Wongsonegoro. Oh gitu. Jadi kalau kalian tahu rumah sakit Ketileng, Sebelahnya persis. Nanti di depan gang itu ada papan namanya besar, tulisannya Dokter Pandi SPA. Nggak besar juga, standar itu. Katanya mau diganti baliho. Enggak ya, kalian coblos Dokter Pandi itu enggak ya? Itu nggak bisa praktek nanti udah. Nah, Dokter Pandi itu kan terkenal sebagai dokter anak. Makanya tingkah polanya juga kocak banget. Bisa disebut sebagai bocah tua nakal. Waduh, buat tunas Semarang ini nanti ya jadinya. Dan ternyata Dokter Pandi itu juga dari garis keturunannya banyak yang dokter juga ya, Dok? Banyak banget sih. Coba bisa ceritain nggak dari ayah atau dari siapa tuh? Kakek adik? Kakek dari ibu, bapak dokter anak juga, ibu dokter umum. Adikku kembar. Berapa saudara, Dok? Bertiga. Kita bertiga. Adikku yang kedua, berarti adikku pertama. Anda tengah. Adik pertama, berarti anak kedua itu dokter anestesi, dokter bius. Sekarang dinasnya di Rumah Sakit Kudus. Terus Kudus. ya, daerah Kudus? Anunya apa? Kumala Siwi Kudus, jadi swasta. Swasta ya. Oke. Terus adik saya yang kedua, berarti anak ketiga, dokter penyakit dalam di RSUD Demak, Gubuk, dan sekitarnya. Cowok semua. Cowok semua. Berarti anak banget. Ya. Terus istri saya dokter spesialis saraf, juga dosen di Sultan Agung, dosen FK. Terus ipar saya yang dari
adik-adik itu dokter semua juga, dokter spesialis mata sama spesialis laboratorium, namanya patologi klinik. Jadi kalau ada rumah sakit, pasien masuk rumah sakit dicek laboratorium, penanggung jawabnya itu namanya spesialis PK. Ada spesialisnya itu. Kayak QC-nya gitu ya, QC-nya lab gitu. Atau apa? Ya boleh dibilang gitu juga sih. Penanggung jawabnya secara medis, laboratorium kan harus dicek, ada angkanya valid apa enggak dan lain sebagainya. Itu ilmunya yang megang namanya spesialis patologi klinik. Terus adik ipar saya dari Nyonya, dokter umum semua. Nyonya 3 bersaudara, anak pertama juga. Itu kalau satu keluarga dikumpulin gitu di rumah Pasti makan, nawarin, rumah makan. Biasanya apa enggak bajunya putih semua? soalnya biasanya pertanyaan gini, kenapa buat rumah sakit gitu? Rumah sakit. Itu apa enggak? Kalau kumpul gitu terus yang diomongin apa? Apakah yang diomongin itu obat generik? Apa membahas pasien atau apa? Dokter-dokter itu kalau lagi kumpul apalagi keluarga itu yang dibahas apa itu? Alhamdulillah itu Allah kasih rezeki, keluarga besar saya itu termasuk yang suka ngomongin pengalaman kita sebagai dokter. Maksudnya ada pasien apa, ada pasien ini, ada pasien ini gitu. Termasuk yang suka gitu. Jadi kita kalau mungkin katakanlah kalau ketemuan gitu, ya nggak habis lah bahan pembicaraan gitu. Tapi apa nggak boring dok? Dari kecil gitu kan Anda udah terlibat atau terjebak dalam kehidupan kedokteran dari orang tua Anda, terus sekarang Anda sendiri dokter. Apakah Anda juga nanti bercita-cita anak Anda nanti jadi dokter juga gitu ya? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Karena kita karena saya mungkin udah dapat apa ya? Kayak intisari manfaatnya jadi dokter itu buat apa gitu. Jadi nggak cuma maaf misalnya jadi dokter cari duit gitu, jadi dokter uangnya banyak gitu kan, tapi bukan karena cuan ya. Cuan ada lah. Cuan ada. Masa nggak ada kan nggak mungkin. Itu kan pasti butuh hidup ya. Pasti ada tapi kan nggak disebutin gitu. Tapi saya lebih mendalam. Jadi kadang saya juga mikir, apa kalau nggak jadi dokter tuh kayak aku nggak berani jalanin rumah tangga seolah-olah. Kayaknya jadi komika cocok kok. Cocok ya temen saya. Jangan, komika itu aduh. Atau main di Facebooker. OPJ. Jadi dokter itu saya kayak katakanlah gini, kalau ngerasain tuh kalau, aku sakit nih, aku tahu harus ngapain. Anak sakit, aku tahu harus ngapain. Jadi kayak ilmuku tuh kayak ngerasain penerapan di dalam keluarga itu malah jadi kerasa banget gitu. Gitu. Jadi begitu ada masalah terus saya merefleksikan diri saya sebagai dokter, alhamdulillah saya tahu harus ngapain gitu. Tapi waktu terus saya jadi berpikir kembalikannya kan, kalau aku nggak jadi dokter berarti aku nanti harus konsultasi dulu cara gini gitu, butuh waktu gitu kan. Jadi kayak tujuanku sampai segitu akhirnya nggak cuma masalah itu tadi cari kerja gitu. Tapi kalau kita pikir seperti itu ya, kayak dokter kepingin suatu hari nanti anaknya jadi dokter juga supaya seandainya terjadi apa-apa atau mengalami sakit atau mengalami temennya ada yang sakit, kita bisa menolong dan lain sebagainya. Kenapa nggak bercita-cita anaknya menjadi owner rumah sakit aja? Jadi bisa ngumpulin dokter-dokter ngalamin owner rumah sakit tapi nggak jadi dokter gitu ya? Kalau ini kan juga lebih jadi kearahan ya, bekal kayak gini, bekal basic hidup tuh kalau dari saya gitu ya, jadi dokter gitu, kamu punya bekal untuk hidup di mana aja, dalam segi finansial oke lah, dalam segi kesehatan kita kalau nggak sehat kan kita mau ngapain gitu. Nah itu visi misiku tuh sampai segitu. Gitu. Kalau misalnya perkara mau jadi dokter nanti supaya bisa jadi punya rumah sakit, kalau dia mampu, it's okay, no problem. Tapi basicnya, jadi dokter dulu. Ilmunya kepake banget buat menjalani hidup sendiri aja kepake. Nah, dokter ini kan udah nggak available lagi. Apanya lagi? Oh iya. Aduh, kirain jamnya nggak available. Management kan dia management. Nah, saya mau tanya, penasaran. Kalau seorang dokter itu melamar kekasihnya atau istrinya dulu, apakah misalnya waktu di penghulu gitu, waktu ijab kabul itu, apakah bicaranya
aku lamar engkau dengan seperangkat suntikan, infus. Sayangnya kayaknya suntikan emas untuknya suntikan belum ada. Kayak gitu ya. Artinya kan kalau melamarnya itu kan melamar sama ijab kabul kan beda. Gitu. Kalau melamar ya gimana ya? Saya lebih termemori kayak proses ininya aja, jatuh cintanya. Kalau melamarnya biasa, ijab kabulnya biasa, mas kawin biasa gitu aja. Itu kenalnya dulu koas Anda atau anak buah Anda? Koas. Dimodusin lah, koas. Genit pasti, dokter Pandi genit kayak kalau tak terawangin. Kan cari bibit-bibit lah. Gitu ya. Ujung-ujungnya tetap lah bibit bobot lah. Sampai nyemplung ke usia nikah tuh akhirnya kerasa otomatis sendiri kita nyari bibit bobot. Ya. Nah, kalau orang dengan profesi lain misalnya insinyur atau apa ya profesi lainnya, insinyur, terus kuliah hukum dan lain sebagainya, jadi notaris atau jadi pengacara, itu kan ada impian besarnya. Nanti mau jadi seperti apa? Kalau misalnya arsitek, suatu hari aku punya kantor konstruksi yang besar seperti Utama Karya atau apa. Nah, kalau untuk dokter itu ada nggak? Impian besarnya apa sih? Punya nggak? Dan seperti apa? Kalau saya cerita dokter sebagai rata-ratanya orang kepingin jadi dokter, gampang, kepingin prakteknya laris, gitu kan. Sumber finansialnya di situ. Kita penjual jasa kan, gitu. Terus selebihnya ya obsesi masing-masing lah. Ada yang memandang cita-cita besarnya itu mencari finansial, jadi direktur, ada buka klinik, ada gitu. Tapi kadang kalau nggak passion, nggak tahu jalannya juga sampai nggak bisa melihat potensinya itu ada di mana. Gitu. Nah kalau saya sendiri sementara ini kalau kayak jadi direktur gitu, mungkin finansial oke lah, tapi terlalu padat masalah bagi saya mungkin bisa jadi nggak tahan sih. Tapi mungkin saya bilang nggak tahan karena saya nggak ada ilmunya. Karena untuk jadi seorang direktur itu bahkan ada S2 untuk persiapan jadi seorang leader, manager, direktur sebuah rumah sakit itu ada sampai S2-nya. Minat juga sih, karena saya minat karena dalam arti gini, minat ngambil ilmunya karena saya saat ini nggak tahu. Terus kalau saat ini saya ditanya untuk jadi direktur, saya nggak mau, nggak berani karena nggak ada ilmunya. Tapi kalau suatu saat misalnya saya ngambil itu gitu, dipersiapkan jadi direktur, insya Allah ya akan mau-mau aja. Tapi mungkin sementara nggak begitu passion. Tapi kalau saya lihat sih peluangnya dokter Pandi masih besar ke depannya ya. Mungkin bisa jadilah. Coba dia dari jempol ini ada penerangan, ya, feng shui, nah, feng shui. Kalau gitu. tanya saya kenapa kok milihnya kok dokter anak? Kenapa nggak dokter umum, dokter gigi, atau dokter hewan misalnya? Kan lagi malah ini pet shop gitu ya. Orang dokter hewan tuh jalurnya beda loh. Bukan ya, jadi dokter umum, dokter hewan. Dan habis dari dokter umum, dokter spesialis. Nah kalau hewan mungkin spesialis hewan apa? Gitu. Oh gitu ya. Dari hewan spesialis semut gitu kecil gitu. Nyundik semut gimana? Nah, kenapa kok milih dokter anak? Nah, saya cerita dulu menariknya. Orang-orang mungkin kalau orang umum itu nanya pasti biasanya gini, suka anak kecil ya gitu. Saya tuh bertiga sama adik-adik saya yang paling pinter ngadepin anak-anak kecil kalau ada anak kecil ke rumah, ke rumah sepupu, ponaan gitu. Paling pinter adik saya dua. Saya kayak ngajak main ala kadar lah gitu. Udah gitu. Oh, adik saya bisa lama gitu. Nah, bukan saya nggak suka tapi nggak bisa ya. Cuman kayak nggak in aja waktu kalau misalnya ngadepin yang seperti itu. Tapi pada waktu saya mempelajari ilmu kesehatan anak, entah kenapa materinya tuh kayak gampang dicerna sama otak saya. Kan kita cari ilmu tapi kita paham itu kan enak. Istilahnya nggak tahu nih ada yang bilang kayak gini nggak ya? Misalnya gini, kenapa 1 + 1 2? Itu lebih enak memahami, bisa menjawab kenapanya daripada menghafal 1 + 1 itu 2. Kalau ditanya kenapa 1 + 1 2, pokoknya 2 kan nggak enak.
Tapi siapa tahu ada yang bisa menjelaskan kenapa 1 ditambah 1 2. Karena begini. Nah, saya itunya masuk. Gitu. Nah, begitu saya menerima ilmunya, enak ngaplikasiinnya ke nolong orangnya. Itu yang tak rasakan sampai sekarang. Tapi biasanya Akhirnya jadi passion sih. kalau cowok sebagai cowok secara logika atau secara berpikiran normal gitu kan, ada nggak sih kepikiran pingin jadi dokter bersalin atau dokter kayak dokter Boyke apa? Jadi seksologi ya? Dokter Boyke. Dokter Boyke itu dokter kandungan. Tapi lebih ke arahnya mungkin ke kesuburan ya kalau nggak salah. Ada seksologi atau dalam arti spesialis andrologi itu juga ada. Dokter spesialis masalah hormonal cowok ada lagi. Biasanya nanti dari dokter kandungan sama dokter hormonal cowok andrologi itu kolaborasi untuk masalah pasutri, masalah dalam arti fertilisasinya gitu. Itu juga ada. Tapi kalau ditanya namanya gangguan setan pernah lah ya. Gitu kan kita itu jadi manusia itu kan harus jadi pemenang gitu. Tapi gangguan nggak mungkin nggak datang. Kita akui lah pernah gitu. Tapi bagaimana kita mengendalikan kepinginan, hasrat supaya kita jadi pemenang di ending. Nah, terus gimana caranya ngadepin anak-anak yang misalnya datang ke praktek? Anak-anak itu kan susah ditaklukkan. Ada yang hyper, ada yang diem terus, ada yang suka ngoceh, ada yang lari sana lari sini. Sedangkan kalau kita lihat di barbershop aja untuk motong anak kecil itu bener-bener butuh perhatian ekstra ya, karena bocah kan pola banget lah. Kalau untuk dokter anak itu caranya menaklukkan anak itu apakah anaknya itu dibius dulu atau enggak ya? Biar tenang gitu. Iya. Terus yang diperiksa orang tuanya. Oh, itu bayarnya lebih mahal lagi tuh. Gimana cara menaklukkan anak tuh? Kalau dibilang menaklukkan sebenarnya kan outcome-nya. Kita kan orang tua datang, outcome-nya mau minta apa sih? Ada sakit diobatin, selesai. Perkara yang kalau dibilang menaklukkan itu berarti malah justru kayak menaklukkan konsentrasi saya. Saya menaklukkan konsentrasi saya agar supaya saya tetap konsentrasi dalam kondisi biar nggak distract gitu ya. Betul. Karena adalah supaya saya bisa tetap memeriksa dengan otak jernih anak yang pendiam sama anak yang hiper. Karena kan ini kondisinya udah beda nih. Saya kan nggak disuruh ngasuh anak. Dokter anak kan nggak disuruh ngasuh anak. Ada anak dikonsultasikan, kita cari masalahnya. Pada waktu kita mencari masalah itu, variasi sikap anak yang terjadi pada dasarnya mungkin belum tentu harus dikendalikan. Tapi apa perlu nggak sih kayak dokter gitu, dokter anak mempelajari kejiwaan tentang anak gitu? Butuh juga. Oh, itu dong. Nah, itu. Ada pelajarannya juga. Ilmu kesehatan anak itu nama bagiannya ilmu kesehatan anak. Kalau dewasa namanya ilmu penyakit dalam. Nah, ini ada perbedaan. Kalau secara definisi ada perbedaan. Sakit sembuhin aja. Tapi kalau anak, ilmu kesehatan anak sakit disehatin tetap. Dijaga kesehatannya. Jadi nggak cuma memaintain kesehatannya. Ya. Dan kalau sudah memaintain kesehatan, bukan hanya dari batuk supaya nggak pilek, dari batuk nggak pilek, dari batuk sembuh nggak batuk, habis itu tetap sehat, berat badannya naik, kecerdasan naik, wataknya tetap bagus. Tadi bilang kejiwaan anak itu sampai segitu. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat anak kecil itu kan paling susah disuruh minum obat itu. 90% pasti susah. Ya ada sih anak yang gampang disuruh minum. Apalagi kalau zaman kita waktu kecil juga disuruh minum obat yang berupa puyer segala macam yang pahit itu kan pasti wah dengan improve segala macam orang tua kita lah. Itu caranya biar anak itu gampang minum obat itu. Apa triknya apa? Mau tahu nggak? Anak pinter tuh yang apa? Anak pinter tuh yang apa? Yang paling enggak yang bisa berkomunikasi dua arah dengan kita.
gitu. Mau nebak nilai gitu. Misalnya, anak nilai pinter, anaknya nilai bagus pinter gitu. Mau nebak aja. Ini bocoran kan? Tebak aja gitu. Maksudnya? Tebak aja bilang, anak pinter tuh nilainya bagus gitu. Anak pinternya nilainya bagus. Oh, belum tentu. Anak pinter tuh kalau yang disuntik gak nangis. Oh gitu. Aja ngomong bojoku soalnya fobia suntik. Kemana suntik batinnya, susternya sampai dicekali dah. Beneran istriku tuh fobia suntik. Nah itu nanti mungkin kita obrolin. Kenapa ya? Ada orang fobia suntik ya? Obrolin poin kedua itu. Kalau anak mau, kan tadi yang pertanyaannya kalau anak mau minum obat gimana gitu. Kalau yang gampang oke lah selesai. Mungkin sedikit trik kalau misalnya yang agak susah, minumnya itu dari belakang. Set. Ya ini namanya kan strategi lah ya. Enggak 100% berhasil juga. Tapi soalnya kalau dia udah lihat dan misalnya dia jiwanya tuh nggak suka ngelihat dari depan mata tuh udah kelihatan, wah mau obat aid mau datang gitu. Nah, apalagi kalau zaman kecil kita sering mau disuapin, ayo makan pesawat mau masuk gitu. Akhirnya setelah besar kita setiap lihat pesawat jadi mangap gitu. Nah, itu analoginya kenapa orang sampai bisa takut disuntik. Analoginya gitu, karena apa? Maaf nih. Termasuk ya dokter, satpam, polisi, sering dijadikan sosok bahan penakut ya. Lah, nakutin gitu. Nggak mau suntik lo, nggak mau tangkap pak satpam, nggak mau tangkap polisi lo. Tangkap polisi. Akhirnya, misalnya dari polisi nih, akhirnya kenapa? Saya lihat polisi, aku buat SIM ya. Padahal di mall jalan kaki ketemu polisi, kenapa buat SIM? Lah, SIM itu refleks banget sih. Itu sampai segitu. Artinya sebenarnya ya alam bawah sadar kita udah ketanam dari kecil ya. Betul. Udah kadung kaprah lah di Indonesia ini ya, tapi ya oke lah, itu nanti kita perbaiki dengan mindset di usia dewasa. Tapi itu imbas seperti itu. Nggak mau makan suntik, nggak mau ada loh pasien ini laporan sama saya cuman iya juga sih gitu. Ini loh dok, anaknya nggak mau minum obat, tak bilang kamu kalau nggak minum obat tak bilang Pak Dokter Pandi loh, minum langsung. Aku pikir, aku nggak tahu tuh, ini saya harus seneng baru sedih. Emangnya wajahku seterem itu ya? Kayaknya banyak yang bilang ke mall, tapi kok gue weden. Tapi ada nggak kisah lucu atau yang unik yang selama ini dokter lewati setelah menjadi dokter itu? Ada nggak pasien yang unik gitu, yang sampai sekarang membekas di hati? Si pasien ini aku gak lali deh. Wah tingkah lain, apa nih gitu ada gak? Kalau unik sebenarnya mungkin banyak ya, tapi yang bisa tak ceritain di sini tuh yang lucu gini kan, kalau saya periksa paling banyak 90% pasti kan batuk pilek mencret gitu. Dan saya juga merutinkan untuk memeriksa sampai ke mulut. Gitu. Waktu kita buka mulut kan gitu kan. Buka mulutnya, lidahnya ke depan, bilang gitu. Ada yang cuma bilang ini. Pertama buka mulut nggak kelihatan, lagi buka lidahnya keluarin, bilang gitu doang. Otomatis dong saya bilang, ayo bilangnya yang panjang gitu, panjang. Itu dalam hati bilang ya kan anak-anak. Iya. Ini joke lucu ya. Jadi dokter Pandi itu selain buka praktik di tempat ini di sebelah rumah sakit Ponorogo itu ada praktik lain nggak? Kalau dokter itu setiap dokter kan punya hak untuk 3 tempat praktek. Nah, saya memanfaatkan yang 2-nya di rumah sakit tipe C di rumah sakit Bayangkara. Majapahit. Kali-kali. Bukan, Jalan Majapahit. Oh yang Majapahit ya. Dari sini mengarah ke Simpang 5 sebelum Tembak. Sama di sebelah rumah, alhamdulillah. Rezeki. Dapat kesempatan untuk praktek di sebelah rumah di rumah sakit Ponorogo. Itu rumah sakit tipe B. Jadi ya katakanlah agak berstrategi nih gitu. Dari fase 1 kalau dia mau merujuk ke rumah sakit tipe C dulu bisa konsultasi sama saya di rumah sakit Bayangkara. Setelah itu bisa ke rumah sakit Ponorogo. Gitu. Terus suka dukanya jadi dokter tuh apa? Ngomong-ngomong jadi dokter udah berapa tahun? Kalau mulai dokter anak ini tahun kelima. Pas ini lagi ngurus perpanjangan surat izin praktek kan per 5 tahun. Oh dokter juga ada gitunya ya? Ada dong. Jadi kalau nggak berkualifikasi, nggak qualified. Apakah itu nanti dites lagi atau?
Tesnya kan katakanlah kalau tesnya itu kan selama berjalan 5 tahun ini saya sudah ngapain aja, ada skor recap poin gitu ya. Untuk kalau nggak masuk skor yang nggak masuk, next step saya harus ujian lagi, ada dulu gitu. Kita mengusahakan jangan sampai ujian lagi, repot. Nah, suka dukanya apa nih jadi dokter? Sukanya melihat pasien tuh tersenyum, makasih dong. Iya, Gitu. terima kasih sembuh gitu. Keluarganya dia bilang makasih dong, gitu kayak istilahnya kebanggaan sendiri, kebahagiaan. Uang itu udah kayak nggak dipikirin lagi. Soalnya waktu orang tuanya udah bilang makasih, uangnya udah masukkan. Itu udah nggak usah dipikir lagi, ya udah masuk. Tetap cuan gitu. Enggak gitu. Tapi benar-benar kayak apa ya? Justru saya semakin tinggi sekolah sebagai dokter spesialis anak, mungkin masih ada lagi nih spesialis anak tuh spesialis anak konsultan. Nanti misalnya contoh saraf anak saja, paru-paru anak aja itu ada tuh. Gitu. Tapi yang saya bilang pendidikan saya ngejar tinggi sampai spesialis dari dokter umum gitu kan. Saya semakin merasakan kesembuhan tuh benar-benar kayak datang dari Allah. Gitu. Jadi malah saya kayak semakin kecil gitu. Jadi sehingga ada pasien yang sembuh bilang terima kasih, senyum, ketawa, ketemu di jalan gitu. Itu udah kayak hadiah banget. Jadi benar ya dok, kalau di ajaran agama itu ada ayat yang berbunyi itu hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, itu benar ya? Hati yang gembira, obat yang manjur. Maksud saya sampai itu, luas banget itu. Maksud saya itu, apakah benar sugesti dari diri kita sendiri dengan kita happy, senang dikala kita sakit itu tidak memikirkan penyakit kita itu akan mempercepat kesembuhan kita? Otomatis itu. Maaf kalau saya boleh kasih contoh. Tadi kan baru suka ya, tapi ini contoh kasus lain. Mohon maaf, saya dulu pernah waktu pendidikan dokter umum, saya punya pasien stroke. Waktu saya gali, memang anak kecil lagi stroke? Dokter umum. Waktu pendidikan dokter umum, kalau waktu dokter umum kan ngelewatin semua bagian, gitu. Bahkan bedah pun kita lewat juga. Ini membuktikan bahwa beban pikiran tuh bisa sampai benar-benar bikin sakit. Itu ada orang stroke waktu kita gali, wawancara, sakit apa? Nggak ada. Olahraga rutin. Saya itu olahraga, jogging, fitness, karate. Dia kan lumpuh kiri. Tangan kanan aja saya masih kuat dok. Coba dokter genggam tangan ini, nggak bisa ya. Gitu, uratnya kelihatan gitu. Saya waktu itu saya mulai nggak habis pikir, gila badan kayak gini aja bisa sakit mas terus darah bagus semua, kolesterol asam urat udah terakhir pikiran bang. Iya, saya keluar gini udah putus stroke. Itu akhirnya benar-benar yang apa istilahnya kalimat dalam ayat seperti itu ya. Saya ada benernya. Iya, bener banget. Jadi semua tuh tergantung dari pikiran kita ya. Iya. Kadang juga makanya ada juga akhirnya yang mengembangkan sugesti untuk meredam sakit, karena terkadang sakit itu akhirnya persepsi. Gitu. Kalau kita bercanda tak tabok, sama orang nggak kenal nabok, sakitnya sama. Beda ya? Di sini sakitnya beda. Ya, betul. Di sininya mungkin ketabok gitu, beda. Wih sakit kenapa? Nggak kenal. Kalau kenal malah semakin ditabok, semakin disiksa, semakin ketawa. Gitu. Analoginya gitu. Analoginya gitu. Kalau dukanya jadi dokter ya masalah waktu dengan keluarga gitu. Ya harus ada yang dikorbankan. Dan ketika saya mau rehat untuk kembali ke keluarga, kan tetap saya harus kasih waktu ke keluarga. Ketika saya rehat, saya harus menciptakan kondisi pasien itu kita delegasikan. Maksudnya kita delegasikan dengan sedemikian rupa supaya tetap optimal, walaupun mungkin istilahnya tidak ada di tangan saya langsung. Terutama untuk di rumah sakit sih. Biasanya di hari-hari libur itu adalah dari hati kecil itu, kepinginnya periksa pasien, tapi saya tetap harus bagi kehidupan gitu. Udah jadi ya istilahnya bismillah aja. Di sana sudah saya siapkan perawat, program, obat-obatan. Nanti yang periksa siapa udah kita siapkan sedemikian rupa. Bismillah silahkan.
berarti kan itu sistem udah jalan gitulah. Iya. Kembali ke keluarga kan harus ada proses. Tapi sebagai dokter itu juga ada liburnya ya, ada tiap minggu ada liburnya. Atau Ini libur versi apa nih? maksudnya benar-benar libur yang libur, nggak praktek, benar-benar quality time sama keluarga gitu ada nggak? Atau tiap hari memang ada prakteknya di rumah sakit entah di rumah? Jawa nih orang ketan 5-10% pasti ada lah biarpun dari tetap lah ada kan itu udah kayak Resiko, panggilan ya bukan resiko sih, saya nggak kepengen nganggap itu resiko tapi part of commitment aja. Kalau nganggap resiko capek nanti. Kalau nganggap resiko kan berarti resiko kan nggak suka. Tapi karena saya nikmati suka sudah jadi nggak jadi beban ya. nggak jadi beban. Toh nolong orang juga gitu. Tapi saya pikir sih waktunya dokter Pandi itu setiap waktu luang tuh ada aja yang dikerjain. Mulai dari TikTokan, live di Instagram, ada aja yang dikerjain. Itu namanya strategi pemasaran. Gitu. TP tanah sini. Ya kan ini membuka rezeki dengan be nice to everyone. Betul. Hari Bukan generasi dokter yang tua-tua hanya menulis. Sepertinya kalau saya lihat kehidupan dokter-dokter itu kan, apalagi yang kita lihat yang sudah berumur atau senior, seperti boring gitu loh hidupnya dokter. Hanya praktek. Nah, ketemunya di tempat praktek sih. Kalau ketemunya di belakang kan mungkin lagi golf juga nggak Gitu boleh. ya? Iya, gitu. Punya passion sendiri, punya Iya. passion happy sendiri gitu lah. Stigma yang ada di otak itu kan pasti seorang dokter tuh seakan-akan tidak punya waktu untuk liburan, menurut. Seakan-akan tuh hidupnya hanya untuk praktek menurut. Merubah mindset itu tuh agak susah. Yang kita lihat itu kan pasti itu ya. Jadi dokter itu udah pagi praktek, entar istirahat sebentar, malam praktek lagi. Ya kembali lagi mungkin dari sisi dokter. Kalau dari sisi dokternya kan mau nganggap itu sebagai komitmen atau risiko. Kalau risiko suatu saat pasti akan dihentikan. Kalau komitmen ya nanti akan berjalan selamanya lah, selama badan ini masih bisa nolong. Yang orang datang itu kan minta pertolongan. Gitu lah. Selama kita bisa nolong, tolong lah. Gitu. Kalau emang udah cukup atau apa ya, mungkin pensiun sudah ada delegasi, ya sudah udah beda urusan. Mungkin memang visi misinya sampai di situ saja. Gitu. Tapi kalau masalah stigma masyarakat, saya termasuk yang mungkin dare to be different. Iya. Dan satu lagi, Dokter Pandi itu juga punya channel YouTube. Namanya apa? Pandi TV. Pandi TV. Nanti saya tulis di sini Pandi TV. Kalian harus subscribe juga. Harus subscribe, like, comment, share. Yang organik. Channelnya pokoknya yang isinya organik, ya, random ya. Ada cuma orang main bola direkam juga ada. Saya kadang bingung lihat channelnya Dokter Pandi. Ini ngapain gua nonton orang main futsal, nggak ada orangnya. Orang yang lagi direkam main futsal dia bisa. Udah itu jaraknya jauh lagi. Penting kalau dekat gitu jauh, orangnya kecil-kecil. Ini termasuk loh itu apa ya, kayak menolong tanpa diminta gitu. Yang nonton tuh, wih, golku kesut deh. Itu saya juga jadi, walaupun saya nggak yang kayak profesional, wah boleh kesut gitu, enggak, tapi dia ngomongin gitu aja tuh udah seneng gitu. Karyaku dihargai. Jadi gitu. kalau kalian pengen info-info seputar kesehatan anak atau seputar Kenjen Water, bisa lihat di Pandi TV. Oke lah, terakhir Dok, pesan buat teman-teman yang nonton channel ini, nonton video ini, buat mereka yang mungkin sekarang lagi berjuang jadi koas atau sebagai mungkin masih SMA nih, mau bingung mau nentuin arahnya, gue mau jadi dokter tuh ntar enak nggak ya, ntar jadi dokter itu kehidupannya monoton nggak, jadi dokter itu gimana ya, bisa buat jalan hidupku nggak, pesan-pesannya apa nih kira-kira buat teman-teman nggak ya gitu ya, bisa jadi jalan ninjaku nggak ya? Jalan ninja. Artinya begini, kalau orang yang sudah kalau misalnya koas itu berarti sudah di tengah jalan, ataupun main ya, ataupun mahasiswa FK, berarti kan dia udah masuk. Saranku itu
segeralah mencari makna jadi dokter itu mau apa, supaya punya motivasi, visi, misi yang bagus, Punya goal lah ya. punya goal. Goal setting ya. Dan itu memang nggak bisa saya samakan, nggak bisa dengan saya mencetak dokter dengan visi misi, atau kan saya juga ngajar nih koas-koas saya sih menularkan visi misi saya, tapi saya nggak bisa memaksakan visi misi yang sama supaya mereka kerjakan. Kalau mereka suka dan itu dijadikan visi misi mereka, motivasi mereka, itu pun juga sudah pilihan mereka sendiri gitu. Tapi supaya tidak salah arah, memang kita harus mencari passion, visi misi, goalnya nanti itu kita mau menjadi apa. Saran saya itu tadi, kita kan mau jadi menolong orangnya dulu, itu yang poin terbesarnya sosial ya. Nah cuman ini masuk ke sisi dunianya nih. Kita menolong orang tapi kita bisa jual jasanya loh. Kita jual jasa menolong orang, dia jadi dokter yang baik. Gitu istilahnya. Ada take and give-nya. Memang kita menjual jasa kok. Gitu. Perkara nanti pada saat menjual jasa ada yang mau jadi pengabdian jasa, ya itu kan udah pilihan. Tapi pasti, kenapa kok ada orang mau menjadi dokter dengan level mengabdi? Kan dia kepengen nolong orang. Dia kepengen membahagiakan orang, mencarikan solusi buat orang. Ibarat jalan itu orang sendiri, dan jalan sukses orang juga sendiri. Ya. Kira-kira itu obrolan kita. Ambil yang baiknya, ambil positifnya, yang jelek-jeleknya, yang guyon-guyonnya nggak usah ambil diikutin. Baiknya, buang jeleknya, subscribe channelnya, dan beli Kangen Water. Tetap jualan. Tahu gimana tahu nih? Tahu selama pandemi bagus sih. Bagus ya. Karena orang lebih. Toko di mana toko? Mungkin ada yang nonton, ada yang nggak tahu. Udah terkenal kalau saya. Oh gitu kan, kita double collab. Oh iya. Bagi kalian warga Logosari pasti tahu lah. Tanya aja kios tahu Yabes di pasar Suryo Kusumo. Mantap. Salah satunya kios tahu di Logosari. Luar biasa. Pioner Logosari ya. Logosari. Kalian mau cari tahu model apa aja deh? Tahu putih, tahu pop, tahu goreng, tahu bakso, tahu lade, semua yang berhubungan dengan tahu ya. Jangan tempe kita nggak juga. Apalagi gembus nggak ada. Itu beda mata namanya. Oke Dok, makasih bincang-bincangnya kali ini. Banyak hal yang selama ini menyelimuti tabir pikiran saya tentang dokter itu sedikit banyak bisa terjawab dengan obrolan ini. Makasih buat jamuannya juga, dan diundang ke kliniknya, keren. Kapan-kapan kalian yang mau collab bisa langsung jabri ke dokter. Kayaknya mau berobat. Collab ini. Yang punya anak juga, yang sekitar Semarang Timur, langsung ke dokter Pandi aja ya. Yang lagi butuh pertolongan dan konsultasi juga bisa ya, konsultasi tentang anak. Pemeriksaan dan konsultasi. Oh, oke. Satu rangkaian. Pokoknya gangnya di sebelah rumah sakit Ketileng. Ya, ingat-ingat ada apa namanya? Dokter Pandi SPA. Siap. Yang ada gambar badannya ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini berapa lama? Kalau